diberinya kitabku, anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya Bapak Ibu, lagu yang sangat menarik dan bermakna sangat dalam ya. Lagu Sekarang Beri Syukur kiranya senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri kehidupan kita. Melalui hati kita, bersyukur melalui tangan dan kaki kita untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah, setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini dan nanti sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Yusafat Prasanda Hanaryo dalam Renungan Sabtu edisi 31 Juli 2021. Ya Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita membuka renungan Sabtu kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesehatan, atas sukacita, atas kebahagiaan yang kami rasakan pada saat ini. Kami juga bersyukur karena melalui via YouTube ini, kami bersama-sama dapat merenungkan firman Tuhan, kami bersama-sama dapat memuji nama Tuhan melalui setiap nyanyian yang kami nyanyikan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui setiap firman yang kami dengar, kami senantiasa dikuatkan, senantiasa diteguhkan di dalam menjalani kehidupan kami, secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan renungan Sabtu pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Nah, saya sudah menuliskannya di dalam layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa untuk membaca, menyimak sendiri di dalam Alkitabnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, Pergilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan kita pada saat ini.
Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada saat ini adalah give thanks. Bahasa mana ya? Give thanks adalah bahasa Inggris, kayaknya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan atau diartikan dengan berterima kasih. Atau dalam bahasa Jawa ya matur nuwun. Kalau saya sekarang ada di Bandung, Bapak Ibu, orang Sunda menyebutnya hatur nuhun. Ini rada aneh ya karena saya dari orang Jawa, jadi ke Sunda itu ada sedikit orang tuh bilang medok gitu ya. Nah, tak apalah. Give thanks artinya berterima kasih. Nah, tentu berterima kasih ini bukanlah kata-kata yang asing bagi kita. Kita tentu pernah atau sering mengucapkannya. Kapan? Tentu kita mengucapkannya pada seseorang, keluarga kita atau teman-teman kita, bahkan kepada Tuhan, begitu ya. Ketika kita menerima atau kita dibantu, atau kita bisa melihat ini sebagai kebaikan yang diterima oleh kita dari orang lain sebagai ya ucapan terima kasih, begitu ya. Terima kasih untuk ini, terima kasih untuk itu, begitu. Nah, Bapak Ibu, tema kita give thanks ini didasarkan pada Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Nah, tentu kita melihat bahwa ternyata ada seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan ternyata ketika ia sadar di tengah perjalanannya, ia kembali dan bersyukur. Ia sujud di depan Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih, memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, dari cerita yang kita baca tadi, kita dapat melihat, kita dapat bersama-sama berefleksi bahwa Tuhan Yesus adalah teladan yang baik, begitu ya. Ia berbuat baik kepada semua orang, tidak memandang siapa dia, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia orang yang berpenyakitan, apakah ia yang dihormati atau tidak dihormati. Tuhan Yesus semua baik, begitu ya. Nah, ini juga dapat kita percaya, kita juga dapat belajar untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Dan yang menarik dari kisah ini adalah Bapak Ibu, tentang 10 orang kusta tadi ya. Nah, bagaimana kita melihat satu orang kusta tadi ketika ia sudah sembuh, ia sangat sukacita, ia sangat berbahagia ketika ia melihat bahwa sekujur tubuhnya sudah tahir atau sudah sembuh. Itulah yang menyebabkan satu orang kusta ini bersyukur kepada Tuhan. Yang menariknya juga adalah yang punya iman, begitu ya, iman yang kuat kepada Tuhan ketika ia diminta untuk pergi ke imam-imam. Nah, Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID-19 ini kita merasakan bahwa hidup menjadi sangat sulit, apalagi ketika ada keluarga kita, maaf ya Bapak Ibu, ada yang terkena COVID-19 atau bahkan harus sedo karena COVID-19. Ada sangat duka yang mendalam. Saya juga mengaturkan turut berduka cita apabila ada keluarga kita yang terkena COVID-19. Kiranya juga kebaikan Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan juga senantiasa menghibur kita semuanya. Ya Bapak Ibu, dari cerita satu kusta ini kita juga belajar untuk terus percaya, begitu ya, memiliki iman yang teguh bahwa kebaikan Tuhan juga akan dinyatakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita juga pada hari ini kita memulai hari dengan menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mari kita memulai dari hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Pertama dari nafas kita, coba kita mengambil nafas dari hidung, kemudian mengeluarkannya dengan pelan-pelan. Tentu kita akan menyadari bagaimana baiknya Tuhan. Kita dapat bernafas dengan gratis Bapak Ibu. Di luar sana tentu masih banyak orang yang kesulitan bernafas. Bahkan ketika bernafas pun harus bayar, begitu ya. Padahal kita dapat menikmatinya dengan gratis. Mari kita syukuri juga, kita bersyukur ketika
Kita bangun pagi bisa melihat anak-anak kita, melihat canda tawa mereka. Kita bisa melihat suami, istri, atau orang tua kita. Mari kita semua syukuri hal-hal itu. Kiranya kita senantiasa terus dimampukan untuk menyadari kebaikan Tuhan di tengah kesulitan yang kita alami. Dan juga ungkapan syukur itu terus kita nyatakan kepada Tuhan, bukan hanya melalui doa-doa kita, tetapi juga melalui kehidupan kita. Bagaimana seperti lagu tadi, kita melalui tangan kita, melalui hati kita, melalui kaki kita senantiasa hidup dengan baik, hidup senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat hari Sabtu, kiranya Bapak Ibu terus juga menjalankan kehidupan ini dengan prokes-prokes kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya dan salam sehat. Ya Bapak Ibu, pada saat ini mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita untuk menutup renungan Sabtu pagi kita pada saat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersyukur, kami bersukacita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan untuk senantiasa hidup bersyukur kepada Allah. Kami percaya seperti satu orang kusta ini untuk memiliki iman yang teguh, bahwa di tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, kami tetap memiliki iman, memiliki keteguhan hati bahwa Tuhan Yesus senantiasa berbuat baik kepada kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui keluarga kita, melalui rekan-rekan kita, melalui tetangga-tetangga kita. Kiranya melalui tangan, melalui hati kami senantiasa juga turut terus bersyukur kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Terus berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang siapapun mereka. Ya Bapa, pada saat ini kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Pada saat ini kami bersyukur, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan di tengah sakit yang dialami. Kiranya pengharapan, kiranya kemurahan dari Allah senantiasa menguatkan saudara kami, keluarga kami yang saat ini sakit. Kiranya melalui keluarga yang penuh kasih untuk merawatnya, melalui dokter-dokter dan obat-obatan yang diberikan juga senantiasa membantu dalam proses pemulihannya. Tuhan juga terus memberikan hikmat kepada kami sehingga kami juga hidup dengan prokes-prokes kesehatan dalam rangka untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk tenaga kesehatan dan vaksin COVID-19 yang saat ini sudah diedarkan. Kiranya melalui vaksin yang sudah ini akan memberikan kebaikan bagi kami, akan membawa pemulihan bagi sosial, ekonomi, dan politik yang saat ini sedang mengalami krisis. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya Bapak Ibu, selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati kita, dan kita akan menutup dengan lagu Sekarang Beri Syukur. Salam sehat. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah
terbilang